Motor matic saat ini adalah motor yang dibutuhkan hampir semua kalangan. Apapun profesi kalian, kemungkinan besar kalian pasti akan membutuhkan motor matic. Ya, buat kalian yang masih sekolah, setidaknya dengan memiliki motor matic, kalian bisa membantu orang tua kalian membelikan air galon tanpa mengeluh. Iyalah, bantuin orang tua kalian, karena kalian sudah ngerusak pintu orang tua kalian kalau kalian mau motor baru atau mau modifikasi. Mas, bisa cepetan nggak? Yang bener aja, masa bayar pakai Instastory? Iya, maaf, A. Kemudian motor matic saat ini selain menjadi motor kebutuhan masyarakat luas, motor matic juga sangat dibutuhkan oleh produsen. Karena mau bagaimanapun, produsen sangat fokus untuk menjual motor matic saat ini. Honda misalnya. Honda bisa sebesar saat ini dan menguasai market share karena mereka selalu berhasil menjual motor matic mereka, tepatnya Honda Beat. Kemudian, Yamaha tidak seperti Honda memang. Yamaha tidak memiliki market share sebesar Honda, dan Yamaha tidak punya motor yang laris banget kayak Honda Beat. Tapi Yamaha penjualannya cenderung merata, nggak ada yang menonjol banget kayak Honda. Jadinya ya Yamaha seperti lebih berwarna produknya. Menariknya di sini adalah, entah apa maksud Yamaha, apa hanya untuk menambah warna atau bagaimana, Yamaha di tahun ini yaitu 2025 mengumumkan dan mengeluarkan Yamaha MX King. Ini adalah yang cukup bikin bingung, karena mau bagaimanapun segmen bebek sport saat ini sudah tidak lagi menjadi primadona seperti beberapa tahun lalu. Dengan Yamaha MX King ini muncul sebuah pertanyaan, kenapa Yamaha masih aja ngejual Yamaha MX King di tahun 2025 di mana orang-orang pengennya motor matic atau sport fairing. Kenapa Yamaha masih bermain di kelas bebek sport? Apakah ini hanya untuk menentukan identitas siapa raja bebek sport dan apakah ini masih relevan? Jadi, sebagai salah satu pabrikan besar, Yamaha memiliki reputasi yang cukup kuat di segmen bebek sport. Dan MX King adalah salah satu simbol keberhasilan Yamaha di masa lalu. Jadi ya, dengan mempertahankan Yamaha MX King, berarti Yamaha seperti menjaga warisan dan citra mereka sebagai produsen motor yang serba bisa. Selain itu, Yamaha juga mungkin melihat MX King sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk. Yamaha tetap mempertahankan motor ini seperti ingin membuktikan kalau Yamaha dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Memang saat ini motor matic Yamaha seperti NMAX dan Aerox mungkin menjadi andalan utama Yamaha dalam hal penjualan. Tetapi MX King akan tetap ada untuk menjadi pilihan alternatif bagi konsumen yang tidak ingin beralih ke motor matic. Emang ada orang yang nggak mau pakai motor matic? Iya ada dong, walaupun motor matic kita bisa simpulkan motor serbaguna, tapi ada sebagian besar orang idealis yang tidak ingin menggunakan motor matic dengan alasannya masing-masing. Jadinya ya sah-sah aja mereka nggak pakai motor matic, emang siapa yang larang? Iya kan? Kemudian selain itu, meskipun segmen motor bebek telah menyusut drastis, tapi Yamaha sepertinya masih memahami bahwa ada kelompok konsumen yang masih setia dengan motor jenis ini, terutama di segmen bebek sport. Dan konsumen ini biasanya adalah penggemar otomotif yang mencari sensasi berkendara dengan transmisi manual dengan harga yang terjangkau. Karena ya mau bagaimanapun untuk membeli motor manual dengan harga terjangkau secara baru hampir tidak ada. Minimal harganya sudah di 30 jutaan ke atas. Nah, Yamaha masih ingin menghadirkan hal ini, yaitu motor kopling manual dengan harga yang masih terjangkau. Yang mana Yamaha MX King dijual cuma di harga 27 jutaan rupiah aja. Jadi ya jelas Yamaha ingin menghadirkan segmen ini. Terlebih lagi, MX King bisa dibilang masih memiliki basis penggemar loyal, terutama di kalangan anak muda di daerah tertentu yang masih mengidolakan performa tinggi dan desain sporty. Bagi mereka, MX King bukan sekedar kendaraan, melainkan simbol gaya hidup dan identitas. Dan bagi mereka, apa itu motor matic? Menariknya di luar dari hal yang ada, sebenarnya pasar MX King tidak hanya di Indonesia, karena mau bagaimanapun MX King juga dijual di beberapa negara lain dengan nama Exciter. Di beberapa pasar Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina, motor bebek sport masih memiliki penggemar yang cukup besar. Dan Yamaha mungkin masih memanfaatkan skala ekonomi dengan tetap memproduksi MX King untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Jadinya ya daripada diekspor doang, ya apa salahnya tetap dijual di Indonesia. Apalagi nih untuk pasar global sudah merilis Exciter 155 VVA, yang pada akhirnya MX King 150 memiliki permintaan ekspor yang kurang banyak. Jadinya ya jual aja di Indonesia. Ya kasarnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pintar memang. Ya bukan pintar aja sih, Yamaha memang berani membuat pasar dan membentuk pasar. Tapi sayangnya biasanya yang menikmati pasar yang dibentuk Yamaha ya si Honda. Iya kan?
Namun walaupun hal ini terkesan menguntungkan Yamaha karena seperti tidak ada yang dirugikan, tapi menurut beberapa pakar otomotif mempertahankan MX King di pasar bukan tanpa tantangan. Misalnya dengan pasar yang semakin kecil, biaya produksi MX King mungkin menjadi tantangan tersendiri, yang pada akhirnya Yamaha harus memastikan bahwa produksi motor ini tetap efisien dan menguntungkan. Walaupun memang pasar ekspor menjanjikan, tapi tetap aja permintaan motor ini tidak akan sebanyak motor Matic. Yang terlepas dari apapun alasannya, Yamaha mempertahankan MX King. Yamaha sudah seperti membuktikan kalau Yamaha adalah raja dari segmen motor bebek, khususnya bebek sport. Tidak ada pabrikan lain yang masih niat berjualan motor bebek sport di tengah era motor Matic. Kemudian apa spesialnya MX King ini? Kita lihat yang masih tersedia saat ini yaitu versi 2024. Kita lihat dari segi mesinnya dulu. Untuk mesinnya ya masih menggunakan mesin 150cc SOHC yang memiliki bor di 57 mm dan stroke di 58,7 mm dengan tenaga maksimal di 15,15 horsepower dan torsi maksimalnya di 13,8 Nm. Ya, sebenarnya mesinnya nggak ada yang spesial, hampir mirip sama seperti yang dulu. Belum VVA, tapi sudah dihasil. Namun, di luar dari mesinnya, rangkanya juga masih sama pakai tipe backbone, suspensi depan juga masih sama yaitu teleskopik, belakang juga monoshock, rem juga masih sama double disc depan dan belakang. Dimensinya pun ya masih kurang lebih sama di 1985 mm untuk panjang dan lebar di 570 mm dan tingginya ada di 1100 mm dengan jarak sumbu roda di 1290 mm. Berat isinya juga ya kurang lebih sama di 118 kg. Hampir keseluruhan yang masih sama aja. Tapi nih kalau mau ngomongin desain, udah cuman bisa mingkem aja ini mulut. Desainnya benar-benar keren, nggak gagal sama sekali kalau menurut saya pribadi. Headlampnya ya agak unik, tapi gimana ya, kayak punya ciri khas tersendiri. Terus batok depannya juga terlihat lebih futuristik tapi cukup pas. Kalau saya pribadi lebih suka ini motor kalau dilihat dari belakang. Rasanya gimana ya, pas banget komposisinya. Kecil enggak, besar juga enggak, ngepas. Jadinya yang bisa dibanggain dari MX King terbaru ya tentu aja hanya desainnya, sisanya ya kurang lebih sama. Tapi nih, kenapa masih belum VVA? Katanya sih mau dimasukin ke Indonesia yang VVA, dan hal ini sudah ada dari tahun 2023 kemarin rumornya, yang mana Yamaha sudah melakukan surat pendaftaran. Dan dari surat pendaftaran tersebut tercantum nama dan alamat pemohon, yaitu Yamaha Hatsudoki Kabushiki Keisha, yang beralamat di Iwata, Shizuoka, Jepang. Sementara nama pendesain tercatat Minoru Hobo dan Shintaro Mori, yang keduanya warga negara Jepang tentunya. Dalam surat pendaftaran tersebut juga menampilkan unit yang dikabarkan sebagai MX King 155 VVA. Dalam suratnya juga ada beberapa gambar yang ditampilkan di situ, mulai dari tampak perspektif, tampak atas, bawah, depan, belakang hingga samping motor. Jika dilihat secara seksama, visualnya memang mencerminkan motor bebek 155 VVA Yamaha yang sudah dijual di beberapa negara di Asia. Tapi sampai saat ini belum ada pengumuman pasti. Mungkin Yamaha berpikir berkali-kali jika ingin memasukkan motor ini ke pasar Indonesia, karena sejatinya ya perbedaan pasar Indonesia dan negara ASEAN lainnya cukup berbeda. Karena menurut Yamaha pasar motor bebek di beberapa negara ASEAN yang masih cukup tinggi, sedangkan di Indonesia sangat sedikit. Jadinya ya Yamaha mungkin tidak mau mengambil resiko yang terlalu jauh. Menjual MX King versi ini aja udah beresiko, gimana dengan 155 VVA? Tapi kita nggak tahu sih ke depannya gimana, apakah Yamaha benar-benar ingin memasukkan MX King 155 VVA. Ya kita lihat aja nanti, tapi intinya sejauh ini Yamaha masih berani dan niat menjual motor bebek sport. Itulah alasannya kenapa Yamaha masih menjual Yamaha MX King di tahun 2025. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.